kita terlebih dahulu yang mau mimpin kebaktian maju ke depan. Dipanggil namanya seperti biasa, dibilang hadir. Delia Bulto, Indra Wahyudi Siregar, Hadir Bu. Christian Chandil Lumbantoruan, Hadir Bu. Magdalena Nababan, Hadir Bu. Olivia Lumbantoruan, Hadir Bu. Pasca Lumbantoruan, Hadir Bu. Sandi Farel Lumbantoruan, Hadir Bu. Salima Lumbantoruan, Hadir Bu. Selin Uliasi Deborah Silaban, Hadir Bu. Sofia Nafita Argarani Hutasoi, Hadir Bu. Palen Romalia Lumbantoruan. Hadir Bu. Hadir semua ya. Sekarang dikeluarkanlah bukunya, buku paket, buku agama, buku tulis catatan. Menyusun roster kalian semalam? Siapa yang nggak menyusun roster, yang nggak membawa buku paket? Semua membawa. Sekarang kita belajar apa ya? Agama. Udah siap kalian belajar agama? Udah Bu. Bagaimana kesehatannya? Mendukung untuk belajar? Mendukung Ibu. Siapa lah yang gereja minggu kemarin, hari Minggu? Yang tidak gereja. Kenapa si Pasca sama si Olip tidak gereja, tidak beribadah? Sama si Sandi, apa alasannya? Sandi, terlambat. Jam berapa main pulang? Si Olip, kenapa nggak ibadah beri? Apa alasan Olip nggak beribadah? Biasanya dihukum ya nggak beribadah kan? Si Pasca? Oh, berarti harus kita kasih lah dulu cubitan kasih sayang biar nggak terlambat orang ini hari apa. Ayo, bikin tangannya. Beribadah dengan hari Minggu ya. Nggak boleh nggak beribadah kan? Iya kan? Iya Ibu. Siapa besok beribadah? Besok gereja nggak? Gereja kan? Siapa besok berjanji mau ke gereja? Masih ada rencana Sandi nggak ke gereja?
Minggu lalu kita sudah belajar dari pelajaran 11. Apa topik pelajaran 11 kalian? Ya lupa semua. Berarti selama ini alam dan lingkunganku. ya, sekarang kita ke topik baru. Pelajaran 12. Ayo apa? Aku adalah kebersihan lingkunganku. Di mana tertulis itu, Dek? Kejadian 1 ayat 28. Sama? 2 ayat 15. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. dibuka dulu kitabnya dari kita ayat itu. Aku dan kebersihan lingkunganku. Semuanya membawa Alkitab. Sudah dibuka ayat Kejadian 1? Kejadian 1 ayat 28. Oke, dibaca dulu bersama-sama. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15. Yang tidak membawa Alkitab bisa dilihat di sana ya. Ayo, baca sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini adalah ayat pendukung kita untuk mempelajari topik dari bab 12, dari pelajaran 12. Aku dan kebersihan lingkunganku. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ada kan pada halaman 119 kan? Coba dibaca satu-satu. Duluan si Indra, baca dulu tujuan pembelajaran nomor 1 deh. Peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna tanggung jawab. Oke, si Magdalena nomor 2. Peserta didik dapat menceritakan kembali tugas manusia terhadap alam dan lingkungan. Nomor 3 si Sofi. Peserta didik dapat menganalisis lingkungan rumah melalui gambar. Nomor 4 si Salima. Peserta didik dapat membedakan tindakan menjaga dan merusak kebersihan lingkungan rumah. Nomor 5 si Sandi. Peserta didik dapat merancang sebuah kegiatan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, berarti nanti setelah kita belajar aku dan kebersihan lingkunganku, berarti kita pertama-tama tadi dibilang apa? Memiliki tanggung jawab. Kemudian kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan bagaimana caranya kita menjaga kebersihan lingkungan. Baik itu di rumah, di gereja, di masyarakat, di sekolah terutama juga ya. Nah, setelah itu berarti nanti bisa kelas 4 menceritakan, sebutkan tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Apa-apa saja itu, coba sebutkan contohnya. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekolah, menyapu rumah yang indah, Apa lagi? membersihkan
kebersihan lingkungan. Iya. Kalau tindakan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan apa? Membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di membakar sembarangan. Iya. Nah, kalau tahu itu ini adalah contoh yang baik, ini adalah contoh yang salah. Kita mau meniru contoh yang baik. Berarti nanti kelas 4 setelah belajar materi ini sudah harus bersihlah terus ruangan kelas 4, lingkungan kelas 4, lingkungan sekolah. Diajak, kita mulai dari diri kita sendiri, kita ajak adik kelas, abang kelas untuk menjaga lingkungan sekolah. Berarti kalau datang kelas 4 ke sekolah, di depan sana nanti sudah harus mengumpulkan sampah sebagai tiket masuk. Sebelum masuk ke lingkungan sekolah, dikumpulkan dulu sampah-sampah yang ada di depan. Itulah tiket masuk. Nah, kalau kayak gitu nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 berhubung kelas 6 kita sudah sama. Nah, berarti lingkungan sekolah nanti udah harus bersih. Harus bersih. Sudah bebas dari sampah dan tidak ada lagi di sini nanti sampah-sampah berserakan. Bungkus permen, bungkus jajanan kelas 4 sudah tidak ada lagi nanti berserakan di lapangan. Kemudian setelah kita jaga kebersihan, berarti lingkungan itu harus hidup, harus ada tumbuhan. Iya kan? Lingkungan yang sehat itu, yang bersih, yang asri, yang sejuk itu, yang indah dipandang mata itu harus memiliki tumbuhan, harus memiliki tanaman. Nah, di depan kelas 4 ada nggak bunga? Ada. Cantik yang tidak lihat? Cantik. Masa? Yakin? Yakin di depan kelas 4 cantik? Iya, Ibu. Cantik itu, definisikan dulu cantik itu bagaimana? Kalau untuk tanaman? Ayo. Indahnya bagaimana indahnya ini? Bersih, tidak ada sampah, tanamannya terawat, terpupuk, disusun rapi, disiram, tidak ada tanaman yang kekeringan tanahnya, ya kan? Jadi kalau kita tengok, ada nggak di situ yang kekeringan? Yakin? Kita tengok. Lah. Kita tengok Dede. Nah, berarti kelas 4 mulai sekarang harus menjaga tanaman yang ada di depan. Jangan lagi ada bunga yang kekeringan ya. Daun-daunnya langsung dikumpulkan, yang udah berjatuhan, yang berukuran itu dikumpulkan, dimasukkan ke tempat sampah. Nanti jadi pupuk dia di belakang. Ya kan? Coba jelaskan, siapa yang mengerti apa sih tanggung jawab itu? Yang ngerti tanggung jawab siapa? Yang hari Senin topik kita di lapangan apa? Tanggung jawab. Siapa masih mengingat apa sih dibilang Bapak itu arti tanggung jawab? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai melakukan kewajiban kita. Tepuk tangan dulu untuk sekarang. Betul. Kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Kewajiban kalian apa? Kalau masih mengingat, masih hari Senin loh. Apa kewajiban kalian datang ke sekolah? Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan, pertama-tama kan kita ke sekolah itu belajar. Hak kita untuk belajar. Kewajiban kita membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas, dan disigai-sisan di bebejo, mengarang pak-pakna, mengarang anak yang semua kita. Itu kewajiban kita untuk menjaga fasilitas sekolah. Tidak ada lagi nanti terdapat meja-meja yang patah, taplak meja yang robek. Iya kan Sandi? Christian? Iya Bu. Iya. Nah sekarang diperhatikanlah ke depan. Poin pertama yang mau Ibu jelaskan adalah manusia ciptaan Tuhan paling mulia. Ayo dibaca dulu poin nomor 1. Manusia ciptaan Tuhan paling mulia. Kami merupakan kekuatan dan diri yang mengetahui, kemudian diberi tanggung jawab untuk merawat, memelihara dan merawat
kita memiliki akal budi, kita segambar dengan rupa Allah, maka Tuhan Yesus beri tanggung jawab kepada manusia. Sama seperti yang tertulis di kitab Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15 itu. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Kemudian yang kedua, ditempatkanlah manusia ke Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Yesus suruh peliharalah taman itu. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristian, segai ma taman ini, segai ma kursi ini, segai ma misai, tang tidak usah menikah. Ahli apa? Pelihara, jaga, rawat, supaya semua yang telah diciptakannya dengan sangat-sangat baik ini dapat dilestarikan. Nah, kalau dengan lestari, udah lestari lah contohnya kan bumi ini. Bagaimana sih? Coba jelaskan dulu. Lingkungan lestari itu bagaimana? Siapa yang tahu? Lestari. Nah, artinya lestari artinya kita terbebas dari lingkungan yang kotor. Kemudian setelah lingkungan kita itu bersih, tanaman-tanaman kita rawat, sampah-sampah kita jaga, berarti tidak menimbulkan bencana. Coba kalau ke sampah Pak, dari kamu kejadian yang di Jakarta, di Medan, sering terjadi banjir. Kita enggak kan? Kesusahan mereka kan? Mereka tidak seberuntung kita. Mereka mengalami namanya bencana alam. Kita masih damai tinggal di sini, masih aman desa kita dari bencana alam. Iya kan? Nah, mulai sekarang adik-adik, jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Kita terbebas dari bencana alam. Kita hidup enak di sini, sehat. Udaranya sejuk, tidak ada bencana alam. Kita damai tentram di sini. Hanya dengan sekali. Hanya kita beraktivitas bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Kita sekolah supaya kita nanti sekalian adik-adik kelas 4 harus bisa bersaing, sama seperti yang dibilang ibu kepala sekolah dari generasi, harus bisa bersaing. Jangan cuma di sekolah ini kita bertanding, kita lawan melalui sekolah-sekolah lain, kita lawan melalui ilmu. Artinya kalau anak-anak yang berilmu itu harus belajar. Tidak ada anak-anak yang berilmu tanpa belajar. Dari mana dia dapat ilmu kalau nggak belajar kan? Berarti kelas 4 harus belajar. Kemudian poin yang kedua, coba baca bersama-sama. Jadi tanggung jawab itu ternyata untuk menjaga kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dia bersama. Bukan cuma kelas 4, bukan cuma kelas 3, atau bukan cuma ibu guru, bapak guru, tetapi juga semua warga di masyarakat, sekolah, warga masyarakat, rumah tangga. Kalau di rumah lagi contohnya, pernah ada bikin kebersihan? Pernah Ibu. Cuman mama aja kebersihan? Enggak Ibu. Cuman kakak? Enggak Ibu. Cuman kakak? Cuman abang? Enggak Ibu. Semua kan? Iya Ibu. Apalagi kelas 4 udah harus bisa dalam membersihkan rumah, menyapu, mengepel, cuci sepatu sekolahnya. Jangan lagi mama mencuci sepatu, ya kan?
pakaian yang sedikit susah dicuci, seperti pakaian putih dan sering digunakan, pakaian-pakaian kerja, pakaian-pakaian pesta. Siapa tahu kelas 4 belum bisa kan? Salah. Nah, sekarang kita akan membuka buku halaman 120. Inilah rumah kami. Tanya kalian lagi nih. Ayo, nyanyikan dulu. Inilah rumah kami. 1, 2, 3, ya. Oke, nggak semua tahu. Coba kita buka dulu di apa ya? Buka dulu lagu halaman 120. Inilah rumah kami. Ayo sama-sama lihat bernyanyi, dikeluarkan suaranya. Sekeluarga bahagia, jika rumahnya damai, senang. Berarti kalau damai itu gak ada keributan, senang, ya kan, bahagia. Karena kalau di dalam kebahagiaan tidak terdapat kekotoran kan, semua harus bersih baru bahagia, sejuk, enak, sehat hidup di sana ya kan, Dek? Sekarang bawa pewarnanya kalian. Bapak Ibu. Siapa yang tidak membawa pewarna? Siapa yang tidak bawa pewarna? Tadi kan kita sudah menjelaskan ngapain tindakan-tindakan untuk bertanggung jawab untuk menjaga alam. Berarti ada di sana kegiatan membersihkan, merawat tanaman, ya kan, Dek? Iya enggak? Iya. Berarti sekarang beri lagi tugas ya, mewarnai gambar. Nah, jadi Ibu sudah memprint, ada
Ibu beri gambar, dan warnanya nanti ini. Ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Menyiram, menanam, ditanam dulu, kemudian disiram. Ini nanti Ibu bagi satu-satu orang, diwarnai. Ini untuk kita tempel, bagus diwarnanya. Pilih warna yang bagus, yang sesuai dengan yang dibutuhkan gambar. Diwarnailah itu, nanti kita nilai. Pilih warna yang bagus. Setelah dinilai nanti akan kita tempel di dinding. Supaya kelas 4, ini kan ada berupa slogan kan, Dik? Selain gambar dia juga slogannya itu, buanglah sampah pada tempatnya, peduli terhadap bumi, dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk mewarnai gambar yang sudah Ibu bagikan. Tanpa suara. Ada siap mewarnai? Masih banyak kali lagi. Waktunya udah habis. Oke, sekarang dikumpulkan tugasnya ke depan. Hitungan ketiga langsung. 1, 2. Telat? Tidak dinilai. 3. Di bawah. Lanjutkan di rumah ya. Langsung dulu. Langsung dulu. Langsung dulu. Yang tidak duduk dipaparkan nilainya. 1, 2. 3. Oke, sekarang disimpanlah gambarnya. Sekarang kita speaking dulu, berdiri semua. Berdiri. Berdiri, pulang ke tempat dudukmu, Christian. Ibu udah dikasih tidak Pak? Tidak. Aku kasih. Ya, udah semua siap gambarnya kan? Letakkanlah dulu gambarnya, kita ice breaking. Letakkan. Oke, sekarang Ibu bilang selamat pagi dalam 1 kali seperti kemarin. Ini tes kefokusan ya. Tes kefokusan. Ini tes kefokusan. Oke, tes kefokusan. Selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam 2. Tidak kena, kita ulangi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sisanya belum bagus. Selamat malam. Selamat
Oke. Cepat jawab ya. Ini tulisan sama warnanya warna apa? Langsung cepat dibilang. Mana lebih mencet? Bukan ini nih. Ya. Lihat ke depan. Ini warna apa? Kuning. Ini warna? Si Zainab bisa bilang warna ini warna hitam. Merah. Oke, sekarang fokus ya. Ibu suruh baca tulisannya, bukan lihat warnanya. Tulisannya apa? Biru. Warnanya apa? Putih. Hijau. Warnanya apa? Hijau. Hijau kan? Bukan ibu suruh baca tulisannya kan? Iya. Oke, telah selesai. Silakan duduk. Iya. Nah, sekarang kita menulis. Sekarang ibu mendetekan tulis materi hari ini. Bikin catatanmu. Buku tulis. Ambil pulpen, pegang pulpenmu. Pegang pulpennya. Ya. Udah. Jadi pegang pulpennya. Dari murid TK. Ditulis dulu judul materi kita. Ditulis ini di atas judulnya. Bab 12 kan? Bab 12. Judulnya Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Bahan Alkitab Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Ayo cepat. Oke? Biar langsung nomor 1. Ayo cepat. Enggak, ini dulu yang ibu suruh aja kerja menit. Apa yang ibu bilang? Tulis dulu judul. Bab 12. Bikin judulnya Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Di bawahnya bahan Alkitab Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Ada? Bah, menulis dulu. Nomor 1. Nanti bikin judulnya. Nomor 1. Nomor 1 manusia adalah ciptaan Tuhan. Nanti judulnya lagi dibikin. Manusia adalah ciptaan Tuhan paling mulia. Manusia adalah ciptaan Tuhan paling mulia. Karena manusia segambar dengan rupa Allah. Dan kalau sudah jauh usah dibilang ya, ibu aja yang melanjutkan ya. Dan memiliki akal budi, dan diberi tanggung jawab untuk memelihara dan merawat bumi. Merawat bumi.
Nomor 2. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan. Sama Christian. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita diajarkan ikut mengambil bagian. Ikut mengambil bagian. Untuk menjaga lingkungan dan peduli. Untuk menjaga lingkungan dan peduli terhadap kebersihannya. Dengan bekerja sama dan saling mengingatkan. Dengan bekerja sama dan saling mengingatkan. Dan gini kan dulu tangannya. Dah, press. Koma, dan bikin titiknya. Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan nyaman ya bisa tercipta untuk semua. Iya, titik. Udah siap? Ya. Udah siap? Siapa yang belum? Ayo, sekarang ibu unjuk dulu. Siapa yang belum? Udah semua? Oke, sekarang ibu unjuk dulu. Si Sofi membaca nomor 1, si Salima membaca nomor 2. Manusia adalah ciptaan Tuhan paling mulia karena manusia segambar dengan rupa Allah dan memiliki akal budi dan diberi tanggung jawab untuk memelihara dan merawat bumi. Oke, Salima. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita diajarkan ikut mengambil bagian untuk menjaga lingkungan dan peduli terhadap kebersihannya dengan bekerja sama dan saling mengingatkan. Lingkungan yang bersih dan nyaman bisa tercipta untuk semua. Iya, itulah materi hari ini. Kemudian sekarang adik-adik, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Dibuka dulu bukunya halaman 124. Apa yang ada kalian lihat di 124? Kegiatan 3, mencermati cerita kita. Nah, tugas di rumah, lihat, perhatikan catatan Sendi, Christian. Tugas di rumah ini dikerjakan ini sampai
Sekarang Ibu udah jelas kan tugasnya di rumah? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Dari yang kita pelajari tadi, apa yang tadi arti dari tanggung jawab? Boleh? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita perbuat seperti melaksanakan kewajiban. Iya, tanggung jawab. Sekarang pertanyaan kedua. Apa tindakan kita untuk menjalankan tanggung jawab seperti materi kita kebersihan lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menanam pohon. Menanam pohon. Tidak menebang pohon. Iya, tidak menanam pohon, merawat tanaman, ya kan? Berarti udah semua jelaskan, udah semua ngerti materi hari ini kan? Sudah. Oke, sekarang adik-adik kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar dari kegiatan bercerita. Makanya dikerjakanlah dulu tugas halaman 124. Kemudian minggu depan kita mengerjakan, kita lanjut materi 125. Simpanlah bukunya. Simpan bukunya. Kita udah habis kan? Iya, simpanlah bukunya. Udah? Oke, lihat dulu ke depan. Simpan bukunya. Semua dulu membaca Kejadian 2 ayat 15 yang Ibu paparkan ini. Tuhan Allah mengasihi manusia itu dan menempatkannya dalam tanah Eden untuk mengusahakan dan memelihara hidup. Iya. Ayat Kejadian 2 ayat 15 ini harus dihafal. Hari Rabu. Rabu minggu depan ketika kita masuk kelas 4 gak bisa masuk kalau tidak menghafal ayat ini. Jadi tiket masuk adalah menghafal Kejadian 2 ayat 15. Jelas? Oke, dikerjakanlah tugasnya, dihafallah ayatnya supaya minggu depan kita bisa melanjut materi berikutnya. Yang memimpin kita di dalam lagu dan berdoa, silakan maju ke depan. Mari kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur satu jaya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah. Menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur panjatkan dihajat Bapa. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar agama, berkatilah kami ya Bapa. Ya Bapa, dosa kami yang banyak sengaja walaupun tidak sengaja hapuskan nanti ya Bapa. Ya Bapa, guru kami yang mengajar kami, berkatilah ya Bapa. Ya Bapa, apabila kami dengan hubungan kepada hidup melalui jalan ini, di jalan manapun kami bergerak dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik. Sekarang istirahat, selamat istirahat. Ya, keluar lagi.